Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih pada sehat semuanya. Masya Allah ya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Adalah Habib Nabil Al-Musawa, Ustaz Maulana pastinya, dan Ustazah Lulul Muntazah, sehat ya. Dan kita mau sapa dulu yang di sebelah kanan, nama yang sebelah kiri, yang sebelah kanan dulu dah. Ini tumben banget ada laki-lakinya ini ya. Dari majelis taklim mana? Bang Ali, baru kali ini ada jamaah datang ke sini nggak pakai jilbab. Ya Allah, kok bisa begitu guru? Karena dia laki-laki. Ya. Baik, dari At-Taqwa ya. Daerah mana? Oh iya, kalau gatal harus di Garut ya. Garut, itu Garut. Sabar Ustazah, nggak boleh marah-marah ya. Baik, yang di sebelah kiri yang pakai kerudung hijau. Garut juga iya merah. Nggak boleh marah-marah pagi-pagi ya. Baik, kita akan ngebahas tentang tema kita yang sangat luar biasa. Jangan dilewatin, kita ngomongin masalah rezeki nih ya. Sholat leret, rezekinya mepet. Seram. Baik Ustaz Maulana, ilmunya Ustaz. Iya, ada apa? Iya nih, kalau ngomongin masalah rezeki, jangan sampai miss, jangan sampai lewat, dicatat, kalau perlu disimpan di hati. Hubungannya sama sholat. Sholat ya sebenarnya rezeki, rezeki ya sebenarnya sholat. Nah kalau misalnya lagi di jalan, atau terpaksa ada uzur, harus diterakhirin, apakah rezeki kita juga ditahan? Silakan Guru. Makasih banyak Bang Ali. Izin Habib, izin Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah, tabarakallah. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Dan jangan pernah kita melalaikan salat. Orang yang tidak salat akan disiksa di neraka sagar. Dan orang yang meremehkan salat, menunda-nunda salat, menyepelekan salat, fawailul lil musallin. Maka celakalah neraka wail. Jadi dia juga masuk neraka. Namanya neraka wail. Hati-hati bagi orang yang menunda-nunda, menyepelekan salat itu, menomorduakan. Walaupun rukun Islam yang kedua salat ya. Tapi menyepelekan, menganggap remeh, tidak boleh. Hati-hati. Nah Ustadz, boleh nggak kita menunda salat? Menunda salat karena sesuatu hal yang syar'i itu boleh. Pada saat, mohon maaf, karena mencari air. Yuk kita mau sholat tapi lagi mencari air, sudah masuk waktu, boleh kalau kita lagi cari air. Yang berikutnya ketika lagi mohon maaf, nahan hajat. Mana dulu? Salat dulu atau ke toilet dulu? Toilet dulu aja Toilet mendingan. dulu. Iya. Jadi boleh tunda-tunda. Apalagi sedang asik bermajelis. Masih ada pembahasan masih ada sedikit lagi. Maka boleh agak tunda-tunda sedikit. Apalagi ketika di waktu duhur. Boleh ditunda sedikit waktu duhurnya karena mataharinya terlalu panas. 50 derajat. Agak turun-turun sedikit. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Agak dimundur-mundurkan sholatnya, ditunda-tunda sholatnya. Untuk supaya tidak terlalu panas. Itu yang diperbolehkan. Tapi dalam hal yang tidak ada kaitannya dengan syari yang membahayakan atau karena keperluan, itu tidak boleh. Termasuk orang lagi mohon maaf menunda sholatnya gara-gara apa? Jamaah ngoperasi orang. Lagi dioperasi. Ya itu boleh. Nah apakah bagaimana? Jamaah. Baik. Oh jamaah. Baik. Nih buat yang di rumah. Bagaimana kaitannya rezeki? Hati-hati. Orang yang salat tepat waktu, maka bagaikan berkorban seekor onta. Lambat-lambat 30 menit bagaikan berkorban seekor
sapi. Lambat-lambat lagi 1 jam, bagaikan berkorban seekor kambing. Lambat 2 jam, bagaikan bersedekah, bukan korban lagi, sedekah seekor ayam. Lambat lagi, bagaikan sedekah sebutir telur. Berarti kualitasnya turun. Makanya jangan sampai rezeki kita juga hilang keberkahannya, hilang kemuliaannya karena menunda-nunda sholat. Siapa yang kasih rezeki? Allah. Tuh. Kan sholat itu ada waktunya. bener. Matahari tengah gelincir sedikit waktu duhur. Matahari bayangan kita sama berarti waktu asar. Datang mega merah berarti itu waktu maghrib. Datang Bang Ali berarti waktu saya selesai. habis. Ya baik. Dan ada satu poin lagi yang sangat luar biasa, kalau misalnya kita menunda waktu sholat, biasanya setannya tambah banyak yang gangguin. Ya akhirnya jadi bener-bener gak sholat ya ujung-ujungnya ya. Nauzubillah min dzalik. Baik, sekarang Ustazah Lulung. Mohon izin Habib, Iya. Ustaz. Kenapa sih Bang Ali? Ini kita dari sisi perempuan. About What ya. Kita ngebahas tentang masih sholat lelet rezeki mepet. Ya Allah, itu relate banget tuh, saya lagi Ini lelet-lelet perempuan itu ini kalau gimana ya? misalnya dibilangin masalah di rumah ya, dari mulai ujung sampai dalam segala macam, nyampe mulai ke sebelum, enggak kan gitu. Oh, iya, gitu. Semuanya dikerjain sendiri. M. Apalagi kalau misalnya nggak punya pembantu, suaminya juga lagi kerja. Iya. Boleh nggak melambatkan atau menunda dikit karena masih ngurusin anak-anak? Anak-anak Bocah. Iya. Bocah. Silakan Guru. Baik. Terima kasih Bang Ali. Jamaah. Baik. Oh jamaah. Lillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita setelah pulang dari sini jangan lelet-lelet lagi. Apalagi nih mak-mak nih banyak alasannya nih. Anak lah, masakan belum mateng. Apakah boleh kita menunda-nunda? Cikini kegondang dia. Aku begini karena dia. Dia siapa? Gara-gara dia tuh, gara-gara anak-anak. Saya sholatnya jadi lelet. Jangan pernah bilang gara-gara. Karena apa? Anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu. Masalahnya ada satu hadis memang yang menyatakan pokoknya amalan yang paling afdal adalah sholat pada waktunya. Benar nggak? Nah pemirsa, ini hadis ada asbabul wurud. Jadi ketika ada seorang 2 laki-laki. Ya, laki-laki ada di sini nih. Yang pertama, orang ini ya sholatnya bagus banget. Tapi sama orang tuanya kurang. Ketika dia nanya sama Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? Maka Nabi menjawab, as-sholatu ala waktiha. Karena dia sholatnya bagus, sholatnya nggak terlalu bagus tapi sama orang tua bagus gitu loh. Kebalik itu jadinya ya. Tapi satu lagi ya, amal sholatnya itu dia bahasanya sangat bagus tapi sama orang tuanya dia kurang. Nah balik lagi nih, apa ini amalan yang paling utama? Maka Nabi menjawab, birrul walidain. Jadi kalau ngomongin sholat tepat waktu emang harus. Mau kita punya anak, nggak punya anak, kudu. Itu sholat tepat waktu kalau dalam keadaan kondisi normal. Lagi nggak masak, lagi nggak jagain anak. Kalaupun ada anak, ada yang jagain anak kita. Itu namanya mustasnayat. Apa tuh? Pengecualian. Kalau lagi apa? Oh lagi jagain anak. Karena apa? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Lagi darurat. Ya nggak Pak? Lah kalau kita sholat, bocah itu ya ada di kasur. Kita lagi sholat, kita kagak husu. Tuh bocah gelinding. Jatuh dari kasur bagaimana kira-kira? Ya sholatnya batal. Ada kayak begitu nggak Bu? Nah nggak mungkin kan suami yang gelinding. Pasti anak yang gelinding. Nah toh kan gelinding jatuh dari kasur. Maka wanita itu banyak istimewanya yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Wanita itu mengandung. Laki mengandung nggak? Wanita melahirkan. Laki? Wanita itu menyusui. Laki? Maka ketika seorang wanita punya istimewa yang 3 ini, mengandung, melahirkan, menyusui, maka dia ada pengecualian. Ketika dia lagi ngurus anak, ketika dia lagi mungkin yang namanya lagi repot, boleh tunda tapi sedikit saja. Jangan sampai akhirnya nggak sholat. Karena apa? Laisal birra bil idoi, laisal birra bil idoi. Bukanlah suatu kebaikan kalau mengabaikan kebaikan yang lain. Sholat itu wajib nggak? Ngurus anak wajib nggak? Tapi jangan sampai meninggalkan sholat gara-gara ngerjain juga kita ibadah kepada anak. Jadi mudah-mudahan para wanita subhanallah, superwoman, wonder woman, jagain anak iya dapat pahala, mengurus suami juga iya, bahkan dia melaksanakan sholat tepat waktu, keren banget. Jadi kalau ada pengecualian boleh ditunda. Seperti yang tadi guru kita nyatakan kalau lagi operasi,
Masa iya dioperasi sholat johor, pas asar udah dibedah nih. Ajan asar, Allah Akbar. Sebentar ya saya sholat dulu. Ya, rojiun dah. Kira-kira bagaimana tuh orang mau dioperasi? Hah? Iya, iya. Bapak mau cabut gigi, udah mau ditarik, asar. Saya pergi dulu ya Pak ya. Kan gigi Bapak begini, gitu aja kan? Iya. Kasihan. Jadi di sini kita lihat bagaimana yang namanya alasan-alasan sampai kita tuh jangan sampai rezekinya mepet. Giliran aja sholat lelet. Giliran rezeki pengennya banyak. Apa itu? Ibu ini beli beras sudah lunas belum? Tadi sholat subuh tepat waktu enggak? Lunas brosnya. Masya Allah ya. Karena Allah kasih ya. Semakin tepat, Allah semakin sayang, semakin dikabulin doanya. Amin, amin, ya amin. rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, mohon izin, Bang Bagi Ali. Habibi mohon ilmunya, Habib Nabil Al-Musa, Masya Allah ya. Baik, ini kita ngobrolin gini Bib, kadang-kadang ada satu orang rajinnya nggak umum bahasa aku ya. Di rumah udah sholatnya Masya Allah, rezekinya masih seret. Apa ada efek nih dari keluarga yang lainnya, apa anak, apa istri, atau mungkin suaminya yang emang sholatnya itu ibadahnya kurang? Silakan Guru. Baik, makasih banyak Said Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, izin ini saya nggak bisa nyanyi kayak beliau-beliau tadi. Bercanda aja susah, ya Allah. Biasa serius, bercanda nyanyi lagi. Ya. Baik, jadi saya ingin menyampaikan tadi pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya keluarga kita itu sholatnya ditunda-tunda, apakah berpengaruh? Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang sedang menonton pada pagi hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, ya surah An-Nisa ayat 103, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata-kata inna salata, ibu-ibu sekalian, artinya sesungguhnya atau sungguh-sungguh yang namanya salat itu. Kanat artinya adalah ialah. 'Alal mu'minina, fardu bagi seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitaban mawquta, bukan hanya difardukan, tapi sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu sekalian, ayat ini, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ini punya dua sisi. Pertama, tafsirnya secara zahir, ilmu zahir yang bisa kita ambil, dan juga tafsir secara batin. Secara zahirnya, ibu-ibu sekalian, ayat ini adalah contoh bahwa Islam adalah agama yang amat sangat mendisiplin soal waktu. Ya, sampai kita menghadap Allah saja itu ada waktunya, ya Pak. Ada waktu yang afdol. Kita boleh nggak menghadap Allah kapan saja? Boleh, ya. Tapi yang paling afdol adalah pada 5 waktu itu. Ya, itulah keindahan Islam. Sekarang saya berikan contoh disiplin waktu ini misalnya. Orang, apakah profesi Anda? Anda bisnismen, Anda pelajar, Anda misalnya ibu rumah tangga, saya sampaikan. Kalau kita misalnya muslim lalu kemudian kita sholat. Subuh kita bangun jam berapa? Bapak Ibu sekalian? 4:30, ya jam 4, ya 4:30 atau jam 5 kurang waktu subuh. Kalau dibandingkan dengan orang yang nggak sholat subuh, bangunnya berapa kira-kira? Wah jam 6:30, jam 7, jam 8 kan begitu. Wah langsung terus mandi terus ke kantor. Kalau bisnismen yang bangun sholat subuh, apa yang terjadi? Selesai dia sholat subuh, dia bisa melihat dulu apa-apa yang akan dia kerjakan. Betul nggak? Kalau dia pelajar, ibu-ibu sekalian, apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa ba'da subuh belajar dulu. Lebih berhasil yang mana? Yang sholat apa enggak sholat? Sholat pasti. Yang sholat. Itu secara zohirnya. Adapun secara batinnya adalah kalau orang yang memprioritaskan Allah nomor 1, kira-kira diprioritaskan enggak sama Allah? Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu orang yang sholat tepat waktu, zohirnya dia akan sukses, batinnya juga dia akan didahulukan oleh Allah. Kira-kira kalau yang seperti itu rezekinya mules apa lancar? Lancar. Lancar. Nah oleh sebab itu maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha
La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk. Perintahkan seluruh keluargamu untuk mendirikan salat. Ya, dan juga bersabarlah kamu di dalam mendirikan salat itu. Kami tidak minta rezeki, kami yang memberikan rezeki. Itu hubungan salat dengan rezeki Ya itu Allah. Sayyid Ali. Masya Terima Allah. kasih ya Habibie. Sami-sami. Iya, nanti kita akan lebih dalam lagi insya Allah. Amin, Baik, insya Terima Allah. kasih Bib. Sami-sami. Baik, ini emang kalau masalah rizki ini jangan main-main ya. Kadang-kadang emang harus ada kebersamaan di dalam keluarga. Guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Ustaz Maulana. Ini ngomongin masalah sholat sunnah. Iya. Sholat sunnah katanya bener-bener bisa buka pintu rezeki, bener apa kagak? Salat sunnah. Bisa nggak? Tidak selamanya. Oh. Kan tidak semuanya. Iya bener-bener. Karena ada juga salat sunnahnya kan. Kita bahas aja nanti setelah. Tahan dulu ya. Iya. Karena waktunya udah mau habis nih ya. Baik teman-temanku di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah! Yeay.